Salam olahraga, jaya! Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Veteran Arjuna Here. Saya akan menjelaskan materi tentang risiko bermain. Risiko bermain. Setiap aktivitas manusia pastilah mengandung unsur risiko. Unsur-unsur yang dimaksud adalah kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai dan bahaya. Yang kedua, tingkat keparahan dan kemungkinan pertama. Seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain. Menurut David Ball pada tahun 2012, faktor sosial dan psikologis juga penting dalam penilaian risiko. Risiko yang dapat diterima dalam satu komunitas mungkin tidak dapat diterima di tempat lain, dan kebijakan harus mempertimbangkan ini. Beberapa psikolog mengidentifikasi beberapa risiko bermain. Sementara ahli bermain Amy Dickinson pada tahun 2012 menegaskan bahwa risiko mengajarkan anak bagaimana rasanya gagal dan mencoba lagi, menguji batas ketangguhan mereka sehingga mampu menguasai keterampilan tertentu. Di pihak lain, menurut Tatja Saputra pada tahun 2001, bermain memang menyenangkan. Risiko yang mungkin muncul dari bermain sebagai berikut. Yang pertama, waktu bermain berlebihan. Jika anak terlalu banyak bermain, akan timbul kebosanan dan waktu untuk melakukan aktivitas lain yang bermanfaat jadi berkurang. Yang kedua, porsi bermain sendiri dan main bersama teman tidak seimbang. Main bersama teman sebaya memang penting untuk mengasah sosialisasi anak. Tetapi anak juga butuh waktu untuk bermain seorang diri. Dengan bermain sendiri, anak berkesempatan untuk mengembangkan diri secara personal dan bebas berimajinasi, jadi keduanya harus seimbang. Yang ketiga, ada penekanan berlebihan untuk main sesama atau sesuai jenis anak. Misalnya, anak perempuan hanya boleh bermain boneka, bukan mobil-mobilan, padahal anak di usia dini perlu diperkenalkan dengan berbagai jenis permainan dan mainan. Yang keempat, alat permainan tidak tepat. Alat permainan tidak tepat apabila berbahaya, mengandung zat beracun, misalnya pilihan orang tua yang dipaksakan, terlalu sedikit jenisnya terpaku pada level usia para kemasan mainan. Padahal kebutuhan setiap anak berbeda-beda, terlalu rumit atau sebaliknya terlalu mudah, dan terlalu rapuh sehingga mudah merusak, membuat anak enggan memainkan lagi. Yang kelima, terlalu banyak atau terlalu sedikit campur tangan orang tua. Ada orang tua yang menganggap anak sudah tahu cara memainkannya atau memainkannya sehingga merasa tak perlu memberi arahan. Pada kasus yang pertama, anak akan cepat bosan karena tidak tahu cara lain untuk memainkannya. Risiko tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yakni risiko fisik, kesehatan, risiko psikis, dan risiko sosial. Yang pertama, risiko fisik kesehatan. Risiko fisik yang mungkin terjadi dalam kegiatan bermain adalah jatuh, cedera, terluka, keracunan, kelelahan, kurang gerak, sakit mata, dan kotor. Pertama, risiko jatuh. Jatuh merupakan risiko bermain yang terjadi akibat gerakan yang tidak seimbang. Jatuh dipandang sebagai risiko dasar bermain yang menekankan kekuatan fisik dan koordinasi motorik, seperti lompat tali, sepak bola, memanjat, dan permainan tradisional. Oleh karena itu, para pendidik atau pengasuh perlu mengantisipasi alas main agar anak tidak berisiko jatuh yang fatal. Cedera terluka. Cedera mungkin diperoleh tanpa jatuh. Anak mungkin saja cedera karena tersangkut atau tergores. Alat main outdoor misalnya kadang mengalami penurunan kualitas akibat hujan dan panas. Cat terkelupas, paku yang mencuat, kayu yang mulai keropos, benda-benda berbahaya yang masuk ke area main, seperti batu, kayu, tali, dan batu bata, silang reruntuhan tembok, dan menjadi sumber cedera dan luka bagi anak. Selain itu, alat-alat yang digunakan untuk bermain juga harus disesuaikan dengan usia anak. Keracunan mungkin jarang dilaporkan tetapi perlu diwaspadai. Seperti diketahui, anak-anak kadang masih suka memasukkan alat main ke dalam mulut mereka, menggigitnya atau membaunya. Kelelahan.
Anak-anak seringkali bermain tak mengenal waktu. Apabila sedang bermain, alat main tertentu akan terus-menerus bermain. Apabila kondisi ini terus-menerus terjadi, tidak mustahil anak akan kelelahan dan akhirnya menderita sakit. Kurang gerak. Kegiatan bermain tertentu seperti game di komputer termaksud sangat digemari anak-anak duduk asing mengetik game dan lupa waktu. Belum lagi cemilan biasanya tersedia di dekat mereka. Fakta yang tercatat, anak menjadi kurang gerak, kelebihan asupan, dan akhirnya cenderung obesitas. Oleh karena itu, pengawasan orang tua perlu dilakukan agar anak tidak terpaku pada kegiatan bermain tertentu yang kurang mengakomodasi gerak anak. Sakit mata. Risiko ini diperoleh dari aktivitas bermain pasif dan indoor terus-menerus. Beberapa anak mungkin harus berobat dan mengenakan kacamata. Anak-anak dengan risiko demikian membutuhkan keseimbangan bermain indoor dan outdoor. Batasi bermain pasif seperti game komputer dan menyimak televisi jika gejala sakit mata mulai terjadi. Kotor. Kotor bukanlah masalah sepanjang itu. Bukan kotor dalam pengertian sarang kuman, bermain di sawah berlumpur bukanlah hal buruk. Apabila setelah bermain anak membersihkan diri dengan sabun anti kuman. Yang kedua, resiko psikis. Resiko psikis adalah segala resiko bermain yang berakibat pada kondisi psikologis anak. Psikis sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, memori, dan emosi. Adapun risiko bermain yang dilaporkan melalui observasi. Yang pertama, kebosanan. Anak-anak bukanlah manusia dewasa yang dapat bertahan lama dengan suatu aktivitas. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru menyediakan berbagai alternatif kegiatan agar anak dapat beralih bermain saat mereka mengalami kebosanan. Yang kedua, motivasi kegiatan lain menurun. Dilaporkan bahwa anak-anak yang menggunakan waktu bermain tanpa manajemen dapat mengakibatkan menurunnya motivasi untuk melakukan kegiatan lain menurun. Meskipun kasus ini tidak mendominasi, guru atau orang tua tetap perlu mengatasi melalui variasi kegiatan, toleransi, serta aturan dan jadwal bersama. Tidak perlu memaksa anak beralih main, tetapi pancinglah perhatian anak dengan alat main lain dan biarkan dia memutuskan sendiri. Emosi labil dan apatis. Ditemukan fakta bahwa bermain membuat anak-anak tertentu mudah marah, mudah sedih, mudah bosan. Mereka menjadi ajang bermain sebagai ajang kompetisi dan sebagian lagi menjadi apatis pada lingkungan. Ketika terlibat dengan game online, anak selalu berada pada kondisi respon sehingga menganggap tamu datang, orang lewat, pertanyaan orang tua, dan sapaan teman sebaya sebagai gangguan. Sebagian anak beraksi dengan marah dan sebagian. Ketiga, minus sosialisasi. Bermain sesungguhnya membantu anak untuk bersosialisasi. Meskipun demikian, bermain individu yang mendatangkan keasikan pribadi justru meniadakan keuntungan itu. Menurut David Ball dan Children Play Council pada tahun 2012, risiko ringan bermain seperti memar, kesleo, atau merumput merupakan hal biasa yang perlu dipahami. Risiko cedera serius, bahkan kematian mungkin tidak dapat dihindari, tetapi kejadian tersebut hanya ditoleransi apabila berada pada kondisi. Yang pertama, kemungkinan terjadinya cedera tersebut sangat rendah. Yang kedua, ada petunjuk bahwa yang jelas bagi pengguna. Yang ketiga, ada manfaat yang jelas. Yang keempat, pengurangan risiko berarti menghilangkan manfaat. Yang kelima, tidak ada cara praktis untuk mengelola risiko. Demikian pentingnya meminimalkan risiko bermain dan menjaga keselamatan anak saat bermain, sehingga di berbagai negara telah berdiri organisasi yang menjaga keselamatan bermain anak. Yang ketiga, risiko sosial.
Resiko sosial adalah segala kemungkinan berkategori negatif terkait dengan hubungan dengan orang lain, masyarakat, dan pandangan kultural. Yang tertenggarai sebagai resiko sosial bermain antara lain bertengkar, eksklusivitas, dan minus sosialisasi. Yang pertama, bertengkar. Pertengkaran merupakan risiko bermain yang sangat lazim. Hampir tidak ditemukan anak yang tidak pernah bertengkar pada saat bermain. Benturan kepentingan, keegoisian, dan keangkuhan berbagai menjadi penyebab timbulnya pertengkaran. Ikut-ikutan dalam pertengkaran, anak-anaknya akan mendapat dampak negatif bahkan ketika anak-anak sudah melupakan pertengkaran mereka. B. Eksklusivitas. Anak-anak dengan kegemaran bermain boneka, bermain balok, bermain outdoor secara tidak sadar membentuk kelompok dan menolak kedatangan anak di luar kelompok. Risiko ini dapat diatasi dengan pemberian kelompok dan fasilitas yang baik dari guru dan orang tua. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada kekurangan, saya minta maaf. Salam olahraga, jaya!